Tidak semua pahlawan mendapat sambutan hangat ketika datang untuk membela bendera merah putih. Ada yang justru disambut dengan tatapan sinis, hujan cemoohan. Bahkan tuduhan bahwa dirinya bukan orang kita. Itulah yang dialami Mark Klok. Gelandang elegan kelahiran Amsterdam yang memilih Indonesia sebagai rumah kedua, dan akhirnya menjadi pusat badai kontroversi. Sejak pertama kali kabar naturalisasinya mencuat, publik sepak bola tanah air terbelah. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai suntikan kualitas dan pengalaman bagi tim nasional. Namun di sisi lain, tak sedikit yang menganggapnya ancaman bagi talenta lokal, seorang pendatang yang mencuri mimpi anak-anak negeri. Puncak kontroversi terjadi bukan hanya di luar lapangan. Di dalam stadion, setiap gerakannya dibedah, setiap kesalahannya dibesar-besarkan. Sebuah insiden dramatis di Piala AFF membuat namanya viral untuk alasan yang keliru. Disebut aktor lapangan hijau, dijadikan meme. Bahkan dijuluki layak meraih Oscar. Tapi di balik semua sorotan negatif itu, tersimpan kisah panjang tentang perjuangan, tekanan mental, dan dilema identitas yang jarang dibicarakan. Bagaimana seorang anak Belanda bisa berakhir mengenakan seragam merah putih, lalu menjadi figur yang dibenci sekaligus dibanggakan? Mengapa keputusannya untuk membela Indonesia justru memicu gelombang kritik paling keras dalam karirnya? Dan apa yang sebenarnya dirasakan Klok ketika ribuan pasang mata menilainya bukan dari kakinya yang menendang bola, melainkan dari darah yang mengalir di nadinya? Hari ini, kita akan membongkar kisah lengkap Mark Klok, dari awal kedatangannya, puncak karir, badai kontroversi, hingga rahasia-rahasia kecil yang mungkin membuat Anda memandangnya dengan cara berbeda. Di tengah geliat sepak bola Asia Tenggara, Indonesia dikenal sebagai negeri dengan gairah supporter yang luar biasa. Stadion-stadionnya selalu penuh. Nyanyian supporter bergema dari menit pertama hingga peluit akhir, dan jersey merah menjadi simbol kebanggaan. Namun, kebanggaan itu juga disertai dengan satu hal yang sangat sensitif, identitas. Bagi sebagian besar penggemar, membela timnas Indonesia bukan sekadar bermain bola, itu adalah mandat suci yang hanya pantas diemban oleh putra asli negeri. Itulah sebabnya ketika kabar seorang pemain kelahiran Amsterdam bernama Mark Anthony Klok akan dinaturalisasi, atmosfer pun berubah. Ada rasa penasaran, tapi juga kecurigaan yang mengintai. Mark Klok lahir pada 20 April 1993 di Amsterdam, Belanda. Karir mudanya terbilang nomaden, dari FC Utrecht ke Oldham Athletic di Inggris, lalu mencoba peruntungan di Skotlandia dan Bulgaria. Pada tahun 2017, langkahnya membawanya ke PSM Makassar, dan sejak itu, ia jatuh cinta pada Indonesia. Ia merasakan sesuatu yang berbeda di sini, sorakan fans yang bergemuruh, sambutan hangat masyarakat, dan suasana yang membuatnya seperti berada di rumah. Namun, rasa cinta itu diiringi oleh sebuah ambisi, bermain untuk timnas Indonesia. Bagi Klok, itu bukan sekadar cita-cita karir, tapi bentuk dedikasi penuh. Ia mulai mempelajari bahasa Indonesia, mencoba beradaptasi dengan budaya lokal, dan membangun koneksi emosional dengan para supporter. Tapi jalan menuju mimpinya jauh dari mulus. Proses naturalisasinya sempat tertunda karena berbagai alasan administratif, bahkan diwarnai spekulasi publik. Di saat PSSI gencar melakukan naturalisasi pemain asing demi memperkuat skuad, kritik pun bermunculan. Kenapa tidak beri kesempatan pada pemain lokal? Ini hanya jalan pintas. Dia bukan orang Indonesia, kenapa harus bela timnas? Mereka yang menolak, melihat Klok sebagai simbol dari kebijakan instan yang mengorbankan pembinaan jangka panjang. Media sosial menjadi ajang perdebatan sengit. Foto-fotonya diunggah dengan komentar pedas, beberapa di antaranya menyerang latar belakang pribadinya. Klok, yang awalnya datang dengan niat tulus, kini berada di pusaran badai opini publik. Meski demikian, ia tak pernah mundur. Ia tetap bermain dengan hati, mencetak gol penting di liga, dan perlahan mulai membangun reputasi sebagai gelandang yang solid. Tapi bahkan saat performanya di lapangan tak terbantahkan, sorotan publik tak pernah benar-benar lepas dari statusnya sebagai pemain naturalisasi. Lalu datanglah momen besar itu, debut resminya untuk timnas Indonesia pada Juni 2022. Di ajang kualifikasi Piala Asia. Banyak yang menganggap inilah pembuktian terakhir, apakah ia layak mengenakan seragam merah putih, atau sekadar numpang tenar di panggung internasional. Bagi Klok, setiap menit di lapangan saat itu adalah ujian, bukan hanya dari pelatih atau rekan setim, tapi dari jutaan pasang mata yang memandangnya dengan keraguan. Tak ada yang tahu saat itu,
bahwa perjalanan ini akan membawanya ke momen paling manis, sekaligus paling pahit dalam hidupnya. Awalnya, semua tampak berjalan mulus bagi Mark Klok. Setelah proses naturalisasi rampung, ia mengenakan jersey merah putih dengan penuh kebanggaan. Debutnya melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023 menjadi momen yang menggetarkan. Sebuah penalti sukses ia konversi menjadi gol, membantu Indonesia menang 2-1. Sorakan supporter yang tadinya setengah ragu mulai terdengar lebih hangat. Ada harapan baru, mungkin inilah gelandang yang bisa menjadi tulang punggung tim. Namun, sepak bola Indonesia tak pernah benar-benar bebas dari drama. Di balik sorotan lampu stadion, ada tekanan tak kasat mata yang terus menghantui Klok. Setiap pertandingan adalah ujian, bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari tim ini. Seiring waktu, performanya tetap stabil. Ia menjadi pemain kunci di lini tengah, mengatur tempo, memutus serangan lawan, dan sesekali melancarkan tembakan jarak jauh yang memaksa kiper bekerja keras. Pelatih Shin Tae-yong bahkan mempercayakan ban kapten kepadanya di beberapa laga U23. Di mata sebagian fans, Klok mulai dianggap sebagai figur pemimpin. Tapi di mata mereka yang menolak naturalisasi, semua itu hanyalah kosmetik. Dia bagus, tapi dia bukan kita. Begitu kira-kira bisikan yang sering terdengar. Lalu tibalah Piala AFF 2022, turnamen yang menjadi panggung terbesar sepak bola Asia Tenggara. Indonesia berada di grup yang menantang, dan setiap pertandingan disiarkan luas. Disinilah puncak kontroversi Klok meledak. Dalam sebuah laga penting melawan Vietnam, terjadi insiden yang akan menempel pada namanya untuk waktu lama. Saat duel perebutan bola, Klok terjatuh dengan dramatis, menggeliat di rumput sambil memegangi wajah, seolah-olah terkena benturan keras. Kamera televisi menyorot detailnya, dan siaran ulang menunjukkan bahwa kontak yang terjadi minim. Dalam hitungan jam, media sosial meledak. Cuplikan insiden itu diunggah ratusan kali, diberi teks sindiran seperti Oscar untuk Klok, aktor lapangan hijau, atau drama king dari Amsterdam. Bagi supporter yang sejak awal skeptis, ini adalah bukti sahih, Klok hanyalah pemain asing yang pandai akting. Bagi mereka yang mendukungnya, ini hanyalah bagian dari strategi di lapangan. Namun, opini publik sudah terlanjur condong ke arah negatif. Meme bertebaran, pemberitaan tak kunjung reda. Dan nama Klok kini identik dengan drama. Situasi semakin rumit ketika kabar keretakan hubungan dengan pelatih Shin Tae-yong mulai berembus. Beberapa laporan menyebutkan adanya ketegangan di ruang ganti, terutama antara pemain naturalisasi dan pelatih yang dikenal tegas itu. Klok dikabarkan merasa tidak nyaman dengan pendekatan keras Shin. Sementara Shin menganggap disiplin adalah kunci. Rintik-rintik konflik internal ini menjadi santapan empuk bagi media. Di tengah semua itu, Klok masih berusaha fokus bermain. Tapi tekanan mental semakin berat. Ia harus menghadapi lawan di lapangan dan lawan yang tak kasat mata, jutaan komentar di media sosial yang mempersoalkan setiap langkahnya. Ada saat-saat ketika ia mungkin bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Namun di dunia sepak bola, perjalanan tak pernah lurus. Dari tepuk tangan meriah hingga ejekan pedas. Dari momen emas hingga momen memalukan, semuanya bisa terjadi hanya dalam satu musim. Dan bagi Klok, musim itu adalah titik di mana karirnya berada di persimpangan jalan, bertahan melawan badai, atau tenggelam dalam sorotan negatif. Di balik sorotan kamera dan gegap gempita stadion, ada dunia sunyi yang jarang terungkap. Dunia di mana Mark Klok harus bergulat dengan realitas pahit. Ia datang untuk memberi, namun justru disambut dengan keraguan, bahkan kebencian. Setelah insiden Oscar lapangan hijau di Piala AFF, hidup Klok berubah drastis. Telepon genggamnya menjadi medan pertempuran baru. Setiap unggahan media sosialnya dibanjiri komentar pedas. Balik saja ke Belanda. Bukan darah Indonesia, jangan sok pahlawan. Main bola atau main drama? Beberapa komentar bahkan menyentuh ranah pribadi, menyerang keluarga dan latar belakangnya. Klok, yang selama ini terkenal tegar, mulai merasakan tekanan mental yang berat. Di satu wawancara, ia sempat berkata lirih, "Saya datang dengan niat tulus. Tapi rasanya, apapun yang saya lakukan tidak akan pernah cukup bagi sebagian orang." Tekanan itu semakin membesar ketika rumor keretakan hubungan dengan Shin Tae-yong menguat. Sumber-sumber internal menyebutkan,
Ada momen di ruang ganti ketika Klopp mencoba mengajukan pendapat taktis, namun ditanggapi dingin oleh pelatih. Salah satu saksi bahkan mengatakan bahwa nada suara Shin meninggi, menegaskan bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari tim. Bagi pemain lokal, teguran keras ini mungkin hal biasa. Tapi bagi Klopp, yang masih berjuang untuk membuktikan dirinya diterima, itu seperti tamparan di depan publik. Situasi ini diperparah oleh narasi media yang tak henti mengangkat isu pemain naturalisasi versus pemain lokal. Setiap kali Indonesia kalah, headline seakan mengarah ke mereka yang dinaturalisasi, naturalized players fail to deliver. Padahal ketika menang, kontribusi mereka seringkali terlewatkan. Di tengah badai itu, Klopp memilih bertahan. Ia menolak membalas komentar negatif di media sosial, dan justru mengalihkan energinya ke lapangan dan kegiatan sosial. Melalui Mark Klok Foundation, ia mulai membantu anak-anak Indonesia yang kurang mampu, menyediakan perlengkapan sekolah dan program latihan sepak bola gratis. Namun, bahkan langkah ini pun tak sepenuhnya memadamkan suara-suara sumbang. Ada yang sinis berkomentar, itu cuma pencitraan. Bagi publik, Klok mungkin hanyalah satu nama di skuad nasional. Tapi bagi dirinya, Indonesia adalah rumah yang ia pilih, sebuah keputusan besar yang menuntut pengorbanan. Ia pernah mengakui kepada rekan dekatnya bahwa tekanan yang ia rasakan jauh melampaui pertandingan manapun yang pernah ia mainkan di Eropa. Di sana, saya hanya dinilai dari permainan. Di sini, saya dinilai dari siapa saya, katanya. Media internasional pun mulai melirik kisahnya. Beberapa artikel di luar negeri menyebutnya sebagai contoh dari dilema identitas di sepak bola modern, ketika garis batas antara asing dan lokal semakin kabur. Tapi rasa kepemilikan supporter justru semakin ketat. Para pengamat melihat, kontroversi yang melingkari Klok bukan sekadar soal sepak bola, tapi juga tentang definisi keindonesiaan itu sendiri. Dan di titik inilah, Mark Klok berdiri di persimpangan emosional, tetap melangkah meski jalannya penuh batu, atau menyerah pada narasi bahwa ia tak akan pernah benar-benar diterima. Sebagai sebuah kanal yang selama ini mengulik sisi tersembunyi para figur publik, kami memandang kisah Mark Klok bukan sekadar cerita tentang seorang pemain sepak bola. Ini adalah potret rumit dari bagaimana identitas, ekspektasi, dan nasionalisme bisa bertabrakan di atas lapangan hijau. Di satu sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa Klok telah memberi kontribusi nyata bagi timnas. Ia bukan hanya mengisi posisi di lini tengah, tapi juga menghadirkan pengalaman internasional, visi permainan yang matang, dan jiwa kepemimpinan yang dibutuhkan skuad muda Indonesia. Gol-gol pentingnya di kualifikasi, perannya mengatur tempo permainan, hingga dedikasinya dalam berlatih adalah bukti bahwa ia datang bukan sekadar untuk numpang nama. Namun di sisi lain, kami juga memahami kegelisahan sebagian supporter. Sepak bola di Indonesia sangat lekat dengan identitas nasional, dan banyak yang takut bahwa kebijakan naturalisasi berlebihan bisa mematikan peluang pemain lokal. Klok menjadi wajah paling menonjol dari kebijakan ini, sehingga semua pro dan kontra pun mengarah kepadanya. Dalam posisi ini, wajar jika ia menjadi sasaran kritik. Meskipun seringkali kritik itu terlalu personal. Tentang insiden Oscar Lapangan Hijau, kami melihatnya sebagai momen yang memperkeruh persepsi publik. Dalam sepak bola modern, drama seperti itu memang bukan hal asing, bahkan pemain top dunia pun pernah melakukannya. Tapi di konteks Klok, yang sejak awal berada di bawah sorotan skeptis, momen itu seperti bensin yang menyulut api. Ia kehilangan kesempatan untuk membangun citra positif yang mungkin sudah mulai ia pupuk. Kami juga menilai, meskipun hubungannya dengan Shin Tae-yong mungkin tidak selalu harmonis, hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa di dunia sepak bola profesional. Banyak pelatih dan pemain beradu pandangan taktis, dan konflik itu seringkali justru menjadi bahan bakar untuk tampil lebih baik. Sayangnya, di kasus Klok, media dan publik menjadikannya bukti bahwa ia tidak sepenuhnya cocok dengan tim. Lalu bagaimana seharusnya kita memandang Mark Klok? Apakah ia pahlawan atau sekadar pemain bayaran? Menurut kami, jawabannya tidak sesederhana itu. Atau Anda berada di kubu yang merasa bahwa pemain naturalisasi hanyalah solusi sementara yang merusak akar sepak bola kita? Dan jika Anda berada di posisinya, menerima cinta sekaligus kebencian dalam dosis besar, apa yang akan Anda lakukan? Ada kisah yang terasa seperti angin, datang, menyapu, lalu menghilang. Ia datang sebagai pemain asing yang jatuh cinta pada negeri ini. Ia berjuang melewati birokrasi, mempelajari bahasa,
merasakan peluh di bawah terik matahari latihan. Dan akhirnya mengenakan seragam merah putih dengan penuh kebanggaan. Namun, bersamaan dengan itu, ia juga harus menelan pahitnya keraguan, sinisnya ejekan, dan beratnya pembuktian yang tak pernah usai. Mungkin sebagian orang akan mengingatnya sebagai aktor lapangan hijau, mungkin yang lain melihatnya sebagai pemimpin yang memberi contoh kerja keras. Tetapi di balik semua label itu, ada manusia biasa yang mencoba menemukan tempatnya di antara jutaan hati yang mencintai sepak bola ini dengan begitu dalam. Sejarah sepak bola Indonesia akan terus bergerak, pemain akan datang dan pergi. Tapi cerita seperti Klok akan selalu menjadi pengingat bahwa membela tim nasional tidak selalu tentang di mana Anda lahir, melainkan tentang keberanian memilih.